adalah dosen Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang menjalani proses penilaian sertifikasi dosen. Adapun pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pangan fermentasi. Pangan fermentasi adalah mata kuliah yang menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Mata kuliah pangan fermentasi adalah mata kuliah pilihan, di mana mahasiswa S1 Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi pada semester 5 maupun 7 dapat memilih mata kuliah ini. Mata kuliah pangan fermentasi adalah mata kuliah yang membahas tentang pengolahan produk fermentasi baik secara tradisional maupun secara modern. Meliputi fermentasi bahan-bahan berbasis nabati seperti buah-buahan, sayur-sayuran, serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta bahan lain yang berbasis nabati. Termasuk di dalamnya juga bahan-bahan yang berbasis hewani. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diajarkan cara pengendalian proses fermentasi, penentuan mutu produk akhir, serta pangan fungsional dari pangan fermentasi tersebut. Mata kuliah pangan fermentasi memiliki beberapa capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan profil lulusan Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dititipkan pada mata kuliah pangan fermentasi adalah: yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip dalam ilmu dan teknologi pangan dalam merancang unit pengolahan integratif untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu tinggi, serta bergizi. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk bekerja secara efektif, baik secara mandiri maupun dalam tim, mampu memimpin dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Pangan fermentasi juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliahnya. Di antaranya adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengendalikan proses fermentasi pada produk pangan fermentasi berbasis hewani. Di dalamnya termasuk mikroorganisme yang berperan, perubahan kimia dan biokimia, proses pembuatan, karakteristik produk akhir, serta sifat fungsionalitasnya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan proses fermentasi pada produk pangan fermentasi berbasis buah, sayur, dan serealia. Di dalamnya meliputi mengetahui mikroorganisme yang berperan, perubahan kimia dan biokimia, proses pembuatan, karakteristik produk akhir, serta sifat fungsionalitasnya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan proses fermentasi pada produk pangan fermentasi berbasis kacang-kacangan, umbi-umbian, dan produk pangan berbasis nabati lainnya, meliputi mikroorganisme yang berperan, perubahan biokimia dan kimiawi, proses pembuatan, karakteristik produk akhir, serta sifat fungsionalitasnya. Mata kuliah pangan fermentasi memiliki bobot 3 SKS, di mana terbagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka, di mana satu kali pertemuan berdurasi 150 menit. Mahasiswa memiliki asesmen berupa tugas kelompok, di mana tugas itu akan terbagi sebelum UTS dan setelah UTS, dan komponen penilaian ujian seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun proporsi penilaiannya adalah sebagai berikut: 55%
project based learning, 15% dari ujian tengah semester, 30% dari ujian akhir semester. Mata kuliah pangan fermentasi adalah mata kuliah yang disetting sebagai kelas partisipatif dan kolaboratif. Oleh karenanya, mahasiswa akan mendapatkan tugas besar berupa project based learning, di mana mahasiswa akan berkelompok pada tugas ini dan akan membuat berbagai jenis pangan fermentasi. Setelah pangan fermentasi tersebut jadi, mahasiswa harus membandingkan dan mereview berdasarkan literatur dan membandingkannya dengan produk yang sudah ada secara komersial. Setelah itu, mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tugas mereka dan dipresentasikan di depan dosen dan teman-temannya, sehingga dosen dapat menilai kemampuan mereka berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Melalui tugas tersebut, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai materi, berpikir kreatif, kritis, solutif, dan mampu bekerja dalam tim. Oke. Oke, dimulai ya. Nanti ini depannya akan aku cut dulu. Oke. Oke, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya? Oke, hari ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Vincent. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita. Kita hari ini akan membahas tentang produk fermentasi yang lainnya, yaitu fermentasi koji. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, berarti apa sih tujuan perkuliahan kita hari ini? Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mengetahui mikroorganisme yang berperan, perubahan kimia dan biokimia, dan proses pembuatan, serta karakteristik produk akhir, dan pengendalian proses fermentasi koji. Itu yang akan kita bahas untuk hari ini. Saya lanjutkan dulu. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Pernah mencoba nggak ini semua dari produk-produk ini? Mungkin soy sauce kita punya ya produknya ya. Cuman ini yang Kikomen berarti yang dia versi Japanese soy sauce, kecap asin kayak kecap asin biasa. Indonesia juga punya kecap asin berbagai merek. Ada ABC, ada Bango dan macam-macam. Ada miso, itu yang suka ke restoran Jepang mungkin sering makan sop miso di situ. Kemudian ada sake, ada amazake. Amazake itu dia produk fermentasi juga, tapi di dalamnya masih ada kayak bulir-bulir apa itu namanya berasnya, begitu. Ada bulir-bulir nasinya. Nah, sebetulnya Bu, apa Bu kaitannya antara miso sama keempat produk ini atau beberapa produk yang lain gitu? Apa kaitannya antara miso dengan Japanese soy sauce, miso, koji dengan miso, sake, dan amazake? Apa kaitannya? Ternyata untuk membuat semua produk itu, kita memerlukan pembuatan koji terlebih dahulu. Jadi, kalau kita mau bikin contohnya deh ya di soy sauce dulu, di kecap asin, kita harus membuat starternya dulu. Starternya berupa koji.
Koji itu apa sih sebetulnya? Koji itu adalah hasil fermentasi beras atau barley atau kedelai menggunakan kapang. Kemudian dia akan dilakukan fermentasi setelah jadi koji. Kemudian kalau kasusnya pada soy sauce, dia akan dilakukan fermentasi tahap kedua. Berupa apa itu? Kita tambahkan garam, tambahkan air, udah. Kita aging dia, kita fermentasi dia nanti selama 6 sampai 7 bulan. Atau bahkan bisa bertahun-tahun kalau dia memang kecap asin tradisional. Tuh. Untuk bikin miso, sop miso yang kita kenal, gimana itu? Sama prosesnya. Dari koji dulu, bisa dari koji beras, kemudian kita fermentasi, tambahin garam. Kalau bedanya apa sih Bu sama soy sauce? Kalau soy sauce kita tambahin garam plus air, kojinya tambahin kedelai. Kalau yang miso biasa, kita tambahin koji, tambah garam, tambah kedelai, nggak usah tambah air, fermentasi. Ini hampir mirip dengan kalau produk Korea sama seperti doenjang, sama seperti doenjang. Dia mirip sekali miso dengan doenjang. Semua itu memerlukan koji. Begitu juga untuk sake. Sake itu kalau di Indonesia mungkin kayak kayak apa itu namanya dia kayak sake beras, kayak bir dari beras itu dia sama dari koji kemudian ditambahkan air, kemudian ditambahkan yeast, di mana kita tahu semuanya kalau suatu substrat yang kaya akan karbohidrat, gula sederhana, kemudian kita tambahkan yeast, dia akan jadi apa? Jadi alkohol. Sake adalah minuman alkohol. Kalau amazake gimana? Sama dari koji juga. Kemudian setelah kojinya jadi, eh, kita fermentasi dia. Cuman amazake ini fermentasinya hanya sekitar 6 jam. Jadi alkoholnya sangat rendah dan dia bisa diminum oleh anak-anak. Klaimnya sih seperti itu. Dia bisa diklaim sama anak-anak, jadi hanya koji ditambah air, kemudian difermentasi spontan, dia selama 6 jam jadilah amazake. Nah, hari ini kita membahas koji. Jadi kita tahu kalau koji ini dipakai untuk beberapa produk fermentasi ternyata. Nah, koji itu apa sih, Bu? Koji itu jadi koji adalah nasi, bisa dari nasi. Koji itu bisa dari nasi, dari barley, atau dari kedelai, tentu saja yang sudah dimasak ya. Kemudian difermentasi. Menggunakan apa? Menggunakan kapang. Kapangnya namanya apa? Kapangnya namanya adalah Aspergillus oryzae. Nah, koji ini dia bertindak sebagai starter. Jadi dia nantinya akan menyediakan enzim, menyediakan substrat untuk proses fermentasi selanjutnya. Itu adalah koji. Jadi kalau di produk fermentasi Jepang, koji ini sangat sangat penting sekali karena hampir mayoritas produk fermentasi Jepang itu menggunakan koji untuk starter awalan mikroorganismenya, enzimnya, substratnya itu menggunakan koji. Gitu ya. Oke, nah saya punya satu video di sini mungkin bisa kita lihat bagaimana sih proses pembuatan koji itu. Bisa terlihat adik-adik? Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuat nasi. Yang pertama dilakukan adalah membuat nasi dulu, setelah itu diapain? Di bahasa Jawanya diler. Kemudian ini apa yang dilakukan? Ini adalah starternya koji. Dia tambahkan ke atas nasi. Kemudian koji ditutup untuk membuat jamurnya bisa hidup. Kemudian di hari kedua, kojinya harus kita separasi supaya tidak menggumpal. Kemudian baru dipindah ke tempat koji seperti ini.
to ensure that the mold will propagate uniformly across all the rice. The work performed inside the Kojimuro calls for great focus, Nah, concentration. pada proses fermentasi koji harus selalu diaduk seperti ini. Jadi dibuat kayak aliran udara supaya apa? Supaya suhu fermentasi tidak meningkat. Jadi dia harus dipastikan suhu fermentasinya tetap pada range suhu yang optimal. Oke, ini hari ketiga, diseparasi juga supaya mereka tidak menggumpal. Diaduk-aduk menggunakan ini. So this careful attention, at last, the koji is ready. Oke, setelah 3 hari, koji pun siap untuk digunakan untuk bahan fermentasi, baik itu soy sauce, baik itu miso, baik itu amazake, sake, dan yang lainnya juga. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kita review dulu ya, berarti dari proses pembuatan koji tadi. Nah, jadi apa yang pertama kali kita buat dari beras? Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa adik-adik? Dari beras harus kita Dikukus, Bu. sip, betul. Kita kukus berasnya sehingga nanti bisa jadi nasi. Nah, setelah nasi itu matang, masih panas gitu, ngepul-ngepul gitu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Berdasarkan tadi video tadi. Didinginkan dulu ya, Bu. Ya, betul. Ara, didinginkan dulu. Jadi harus didinginkan. Suhunya sampai berapa sih? Suhu yang tepat untuk pendinginannya adalah suhu 45 derajat Celcius. Jadi kita tunggu karena habis dari nasi, kita keluarkan dari dandang, dia panas banget, 100 derajat Celcius mungkin. Kita tunggu dia sampai suhunya hangat, sekitar 45 derajat Celcius. Habis itu diapakan? Inokulasikan, Bu, menggunakan kapal Aspergillus oryzae, Bu. Oke, betul sekali. Diinokulasikan kapang, menggunakan kapangnya jenisnya apa? Aspergillus oryzae. Kemudian setelah diinokulasi, kapangnya yang bentuk serbuk tadi ya, di videonya, kemudian diapakan berarti? Difermentasi kali ya, Bu. Ya, sip, betul Vincent. Difermentasi pada suhu ruang sekitar 3 hari atau 72 jam dan tara, jadilah koji. Gitu ya, dia akan jadi koji. Jadi, dan jangan lupa selama fermentasi 72 jam, setiap beberapa jam sekali harus kita aduk. Kenapa? Koji ini bentuknya mirip kayak tempe. Jadi karena ada serabut-serabut kapangnya, dia akan menggumpal. Begitu, dan itu harus kita hancurkan dia gumpalannya. Kita separasi gumpalannya supaya apa? Supaya kapangnya dapat memperoleh substrat dari nasi tersebut dengan baik. Nah, jadi substrat koji kita lanjutkan ya. Substrat koji itu bisa berupa beras, barley, atau kedelai. Ada banyak sekali substrat yang bisa kita buat untuk koji. Dan dia kita fermentasi menggunakan Aspergillus oryzae. Nah, sebelum dibuat koji, substratnya ini syaratnya harus dimasak dulu. Bisa dikukus atau dimasak, direbus atau pokoknya dimasak. Gitu. Yang paling baik adalah memang dikukus supaya kadar airnya juga terjaga di situ. Nah, buat apa sih dikukus itu? Karena kita tahu kalau dikukus nanti dia substratnya akan mengalami gelatinisasi sehingga kapang akan mudah untuk menghancurkan substratnya. Jadi karbohidratnya akan mengalami gelatinisasi sehingga Aspergillus oryzae akan mudah untuk memakan
substrat tersebut dan mengubahnya, mengkonversi menjadi glukosa. Di mana glukosa ini penting untuk fermentasi yang kedua, fermentasi lanjutan untuk menjadi produk tertentu. Gitu ya. Kemudian kenapa kok diinokulasikan pada suhu 45 derajat Celcius? Yang pertama adalah untuk mencegah kontaminasi. Ini suhunya lumayan tinggi nih, 45 derajat Celcius. Kemudian apalagi? Untuk dia itu adalah suhu yang optimum untuk fermentasi koji, sekitar 35 sampai 45 derajat Celcius. Oke. Jadi ini fermentasi koji dia secara aerob karena kita menggunakan Aspergillus oryzae. Kapang ini bersifat aerob, kemudian minimal harus 48 jam. Ini minimal sekali. Bisa dia sampai 72 jam. Kemudian, nah, kenapa kok suhunya segini? Ya karena suhu optimum untuk fermentasinya adalah sekitar 40 derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat di sini kalau selama fermentasi itu akan naik turun. Akan cenderung naik. Makanya tadi di video, bapaknya itu harus memecah gumpalan kojinya supaya apa? Suhunya turun. Nanti difermentasi lagi, naik lagi, kemudian harus kita pecah lagi, gumpalannya turun lagi, begitu seterusnya. Sehingga apa? Proses fermentasinya tetap pada kisaran suhu yang optimum. Gitu ya. Nah, jadi koji ini berfungsi sebagai sumber enzim proteolitik, lipolitik, amilolitik. Untuk apa? Untuk memecah substrat menjadi produk yang lebih sederhana. Berarti protein jadi asam amino, lemak jadi asam lemak, kemudian amilosa menjadi glukosa. Itu semua yang akan dipakai untuk fermentasi selanjutnya. Entah itu jadi soy sauce, miso, sake, amazake. Gitu. Itu yang akan dilakukan di fermentasi koji. Oke adik-adik, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Rati. Tadi kan ada dijelaskan 3 jenis koji ya, Bu ya. Kemudian di antara koji beras, koji gandum, dan kedelai, itu mana yang lebih baik ya, Bu, di antara ketiganya? Oke, terima kasih Rati. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi mana yang lebih bagus di antara ketiga koji ini? Tergantung kalian mau bikin produk fermentasi apa. Misal nih, miso. Ternyata miso itu kita bisa pakai koji dari beras, kita bisa pakai koji dari kedelai, beberapa bisa pakai koji dari gandum. Loh, kok bisa, Bu? Misal, kita pengen miso, jadi jenisnya miso itu ada banyak. Ada yang miso yang dia lebih gelap, ada yang lebih terang. Kalau kita mau memproduksi miso yang lebih gelap, kita bisa pakai koji dari kedelai. Kenapa? Kedelai itu kaya protein. Kemudian fungsi dari pembuatan koji adalah sebagai sumber enzim. Jadi proteolitiknya nanti akan aktif memecah protein menjadi asam amino. Nah, selama proses fermentasi, nanti asam aminonya akan menjadi gelap warnanya karena proses Maillard. Dan miso yang biasanya dari sumber protein yang tinggi seperti ini, kojinya dari kedelai, rasanya akan lebih gurih. Sedangkan miso contohnya dari beras, karena beras itu karbohidrat, dia dipecahnya menjadi glukosa, nanti misonya akan cenderung lebih manis dan warnanya tidak akan segelap dari miso yang berasal dari kedelai. Begitu juga misalnya kita bikin sake, nggak mungkin kita pakai kojinya kedelai. Sake itu kojinya selalu beras, karena apa? Sake adalah minuman alkohol, kita butuh glukosa untuk jadi alkohol. Contohnya gitu. Begitu ya, Rati? Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Rati. Oke, adik-adik, untuk materi kita hari ini sudah saya upload di Google Classroom. Berikut adalah kode kelasnya, mungkin bisa di-join dulu untuk Google Classroom. Dan saya sebetulnya pengen mainan sedikit dengan adik-adik di sini untuk memastikan pemahaman adik-adik. Oke, adik-adik. Oke, silakan join. Bisa berdasarkan tadi
linknya atau bisa berdasarkan ini joinmyquiz.com, kodenya adalah 495419. Oke. Oke, di dalam sini ada 3 pertanyaan yang bisa adik-adik jawab. Oke, berarti sudah ya, berarti. Aha. Oke, berarti tinggal Rati. Oke, terima kasih adik-adik mayoritas menjawab dengan benar. Terima kasih untuk demikian berarti kuliah kita hari ini kita ketemu lagi pada kuliah selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.